Sesi paling perdana. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini pendirian rakyat dan urusan Persikas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngamuk usai sekelompok supporter sepak bola Persikas Subang yang membentangkan spanduk penolakan Persikas Subang untuk dijual, mengganggu kegiatan acara Nganjang Karakyat yang berlangsung di Desa Sukamanijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu 28 Mei 2025 lalu. Sontak hal tersebut membuat Kadem berdiri dari duduknya serta marah besar sambil menunjuk-nunjuk sejumlah pendukung Persikas. Informasi tersebut serta informasi faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DP The Morning pagi ini. Inilah DP The Morning edisi 30 Mei 2025. Anda bersama saya Andika Rizky Rahansyah menggantikan Teguh Fadilah hari ini. Bappenas sebut Koperasi Merah Putih bisa jadi penyedia pangan murah. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebut pria yang peras jaksa mengaku sebagai wartawan. Serta dari dunia internasional, Mahkamah Perdagangan Amerika Serikat tolak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selamat pagi Indonesia. Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta menyebut pria berinisial LSN yang ditangkap karena memeras seorang jaksa pada Rabu 28 Mei 2025 lalu mengaku sebagai seorang wartawan. Kepala Seksi Keterangan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Syahron Hasibuan mengatakan LSN melakukan pemerasan dengan cara mengikuti persidangan dan selanjutnya membuat tuduhan dan intimidasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Kemudian membuat berita di media massa dan sarana unjuk rasa bahwa jaksa TH yang menyidangkan perkara bersekongkol dengan pejabat bea cukai dengan tidak melakukan penetapan tersangka pada seseorang berinisial AJ. Syahron mengatakan setelah sekitar 7 kali membuat tulisan atau berita di media dan 2 kali menggerakkan aksi unjuk rasa, akhirnya LSN ditangkap pada tanggal 27 Mei 2025 dengan menghubungi pejabat struktural Kejati DKI berinisial AR. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, LSN bertemu dengan AR di depan kantor Kejati DKI dan LSN meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu LSN berjanji tidak akan memberitakan lagi terkait penanganan perkara bea cukai yang ditangani oleh jaksa TH. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap LSN, ditemukan juga ponsel yang berisikan rekaman suara LSN kepada AR. Selanjutnya pelaku dan barang bukti telah diserahkan pada Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui kapal pengawas atau KKP Hiu 16 menangkap 2 unit kapal asing yang diduga merupakan pencuri ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan kapal asing berbendera Malaysia itu diduga kuat sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di perairan teritorial Indonesia Selat Malaka. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua kapal tidak mempunyai dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Selain itu, kedua kapal juga menggunakan alat penangkapan ikan trawl yang masuk kategori dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI dan tentu sangat merugikan Indonesia. Yang mengatakan menariknya dari kasus tersebut, seluruh awak kapal merupakan warga negara Indonesia, sementara kapalnya berbendera Malaysia. Pria yang akrab disapa Ipung ini menduga awak kapal WNI tersebut bekerja di Malaysia yang tidak mengikuti prosedur atau ilegal dengan motivasi gaji yang tinggi. Direktur Pengendalian Operasi Armada Saiful Umam mengatakan identitas kapal yang ditangkap dengan nama KMSLVA 5210 dengan muatan sekitar 300 kg dengan berbagai jenis ikan dan diawaki oleh 4 orang WNI. Sedangkan satu kapal lainnya dengan nama KMSLVA 4584 dengan awak kapal 3 orang WNI dan muatan sekitar 150 kg ikan campur.
Kapal dan awak kini diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan dengan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun hingga denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penyedia pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ia mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agen penjualan sembako yang menjual beras SPHP dan produk-produk lainnya. Ia menjelaskan nantinya dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi gerai dengan menggunakan sistem inventory control yang terintegrasi. Menurutnya, pekan depan Deputi Kemenko Pangan akan mengumumkan beberapa pimpinan lembaga dan direksi untuk memastikan agar dapat terlaksana dengan baik serta meningkatkan koordinasi. Tidak hanya itu, menurutnya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan di Koperasi Desa Merah Putih, maka Badan Usaha Milik Negara atau BUMN siap untuk menyediakan pasokan. Sebelumnya di Provinsi Lampung, dari total desa sebanyak 2.651 desa, semua telah selesai menyelenggarakan musyawarah khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dari total desa tersebut, sebanyak 682 desa telah memproses pendirian koperasi di notaris, sementara 225 koperasi lainnya sudah berbadan hukum. Acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Rabu 28 Mei 2025 malam lalu berlangsung ricuh akibat aksi supporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk penolakan penjualan klub Persikas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM marah besar, berdiri dari tempat duduknya, menunjuk-nunjuk supporter dan melontarkan kata-kata keras seperti anak muda gak punya otak. KDM menegaskan bahwa forum tersebut adalah untuk rakyat, bukan untuk membahas Persikas, dan meminta agar supporter yang membentangkan spanduk dicari serta spanduknya diambil. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Dalam kemarahannya, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa perpindahan atau penjualan Persikas tidak berpengaruh pada kebutuhan pokok masyarakat miskin. Ia menekankan prioritas kebutuhan masyarakat Subang adalah infrastruktur dan pendidikan, bukan sepak bola, karena biaya pengelolaan klub untuk naik ke Liga 1 atau Liga 2 sangat besar dan anggaran Pemda Subang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aksi pembentangan spanduk diduga sudah direncanakan sebelumnya oleh kelompok supporter yang meminta KDM menyelamatkan Persikas agar tidak jual. Isu penjualan Persikas ke pemerintah Sumatera Selatan dan perubahan nama menjadi Sumsel United sedang ramai dibicarakan di media sosial. Namun manajemen Persikas belum memberikan keterangan resmi dan berjanji akan memberikan penjelasan pada Jumat hari ini. Ksatria Bengawan Solo menang 84-68 atas Hang Tuah Jakarta dalam laga lanjutan IBL 2025 di Gor Ciracas, Jakarta pada Kamis 29 Mei 2025 malam lalu. Kemenangan ini menjadi relevan setelah sebelumnya Ksatria kalah tipis dari Hang Tuah di Solo pada Februari lalu. Tangan dingin Milos Pejic yang merupakan mantan pelatih timnas basket Indonesia itu mampu membalaskan kekalahan tipis Ksatria di Solo pada Februari saat masih ditangani oleh Every Maidi. Abraham Wenas dan kawan-kawan berhasil unggul 2 kali dalam laga ini, yaitu di babak pertama 51-38 setelah Hang Tuah memimpin poin di awal laga dan di babak kedua ketika tim tuan rumah kembali bangkit mengambil keunggulan. Ksatria unggul dalam tembakan 3 angka atau 3 poin sebanyak 10 dari 30 percobaan, sementara Hang Tuah hanya 5 dari 20 percobaan. Andre Rolim Pandey mencetak 3 poin dari 8 percobaan, sementara Travin Tribodex menjadi top skor Ksatria dengan 18 poin dan 12 rebound, diikuti Michael Anthony 17 poin, William Artino 15 poin, 15 rebound, dan Abraham Wenas 10 poin. Hang Tuah diperkuat oleh 2 pemain asing baru, Syabaz Muhammad dengan kemenangan 20 poin 15 rebound, dan Rakim Christmas 14 poin 9 rebound, namun tetap kalah.
Hang Tuah sempat bangkit di kuartal ketiga dengan unggul 59-57, tetapi kehilangan momentum di kuartal keempat. Kapten Hang Tuah Divta Pratama gagal mencetak poin dalam 22 menit bermainnya. Sementara Januar Kuntara tampil mewujudkan dengan 18 poin, field goal 88% di paint area. Kesatria tetap dominan hingga akhir laga dan memutuskan revanse atas Hang Tuah dengan skor 84-68. Dari dunia internasional sahabat DMP, Mahkamah Perdagangan Internasional Amerika Serikat memblokir penerapan tarif impor menyeluruh yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena menemukan bahwa sang presiden telah melampaui wewenang ketika memberlakukan bea masuk besar-besaran terhadap negara mitra dagang. Mahkamah mengatakan Kongres memiliki kewenangan eksklusif untuk mengatur perdagangan dengan negara asing berdasarkan konstitusi AS. Selain itu, menurut putusan mahkamah, kewenangan tersebut tidak dapat digantikan oleh deklarasi darurat nasional presiden untuk membenarkan kebijakan tarif yang diberlakukan secara menyeluruh. Pengadilan mengeluarkan keputusan permanen atas semua kebijakan tarif menyeluruh yang dikeluarkan oleh Trump sejak menjabat pada Januari lalu dan memerintahkan pemerintahannya untuk mengeluarkan kebijakan baru yang mencerminkan keputusan tersebut dalam waktu 10 hari. Tarif Amerika Serikat yang diblokir oleh pengadilan termasuk tarif yang diberlakukan bulan lalu terhadap hampir semua mitra dagang Amerika dan pungutan sebelumnya yang dikenakan kepada Kanada, Tiongkok, dan Meksiko. Pemerintahan Trump diketahui telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sebelumnya pada April lalu, Trump memberlakukan tarif yang disebutkan sebagai resiprokal terhadap negara-negara asing yang memiliki defisit perdagangan dengan Amerika Serikat serta tarif dasar sebesar 10% pada hampir seluruh negara. Namun ia kemudian menangguhkan penerapan tarif resiprokal spesifik negara selama 90 hari. Sebelumnya pada Februari juga Trump juga memberlakukan tarif terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Dengan alasan langkah tersebut diperlukan untuk menghentikan arus imigran ilegal dan perdagangan narkoba melintasi perbatasan Amerika Serikat. Setelah putusan pengadilan tersebut, pasar global termasuk saham Tokyo menguat karena keputusan tersebut meredakan kekhawatiran atas dampak tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian dunia. Sekian DMP The Morning. Dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di dmpmedianetwork.com. Wakil Teguh Fadila dan rekan-rekan yang bertugas, saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Indonesia.